Halo semuanya, baik lagi dengan saya Stephen Manuel. Jadi di sini saya ingin menjelaskan mengenai fundamental C++ kembali dengan dalam mata kuliah praktikum algoritma pemrograman. Di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya Stephen Manuel dengan NIM 3 digit terakhir 074 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Departemen Teknologi Industri Universitas Diponegoro. Di sini tanpa langsung lama-lama kita langsung aja masuk ke dalam isinya. Di sini ya pertama-tama kita ada daftar isi. Yang pertama itu ada kita akan membahas variabel, yaitu yang pertama ada variabel, yang kedua itu ada tipe data, yang ketiga itu ada konstanta, setelah itu ada array, lalu input atau output mengguna fungsi, scope variabel, dan contoh aplikasinya. Maksudnya kita masuk ke dalam variabel. Variabel itu adalah tempat penyimpanan data dalam memori yang memiliki nama dan dapat diubah nilainya selama program berjalan. Nah, karakteristik variabel sendiri yaitu harus memiliki nama yang unik, memiliki tipe data tertentu, dapat menyimpan nilai yang sesuai dengan tipe datanya, dan nilai dapat diubah selama program berjalan. Ya, contoh deklarasi variabelnya itu seperti ini. CPP integer age itu ada 20 dan double height-nya itu ada 175 dan grade-nya A. Nah, jadi variabel yang di sini digunakan yaitu variabel integer, variabel double itu untuk bilangan desimal, dan variabel karakter dan variabel boolean. Lalu kita masuk dalam penjelasannya. Apa aja sih dari variabel itu fungsinya? Yang pertama itu variabel integer terlebih dahulu, yaitu untuk menyimpan bilangan bulat, dan variabel double menyimpan bilangan desimal. Variabel char itu untuk karakter itu atau karakter menyimpan satu karakter, yaitu boolean, yaitu untuk menyimpan nilai true atau false. Nah, kita masuk ke dalam tipe data. Nah, tipe data yaitu menentukan jenis data yang dapat disimpan dalam variabel dan operasi yang dapat dilakukan padanya. Dan tipe data dasar dalam C++ yaitu ada tipe tipe ukuran tentang nilai dan contohnya. Di sini saya sudah mengambil tipe datanya itu ada integer. Integer itu berukuran 4 byte dan tentang nilainya itu adalah -2, 147, 483, 648 hingga 2, 147, 483, dan 647. Contohnya seperti integer age sama dengan 20. Lalu kita masuk ke dalam tipe data double yang berukuran 8 byte. Dan di sini rentang nilainya yaitu kurang lebih tuh ya segitu angkanya, dan contohnya itu ada misal double double height-nya itu kita menggunakan tadi 170,5. Lalu kita masuk dalam tipe data float yang berukuran 4 byte, dan ini rentang nilainya. Lalu contohnya itu adalah float price, itu sama dengan 99,99. Langsung kita masuk ke dalam tipe data char yang berukuran 1 byte dan nilainya itu -128 hingga 127. Dan contohnya seperti ini. Lalu kita masuk ke dalam tipe data boolean yang itu 1 byte, tentang nilainya itu hanya true atau false, yang seperti bool is student true. Masuk ke dalam tipe data terakhir yaitu tipe data string yang berukuran dalam bentuk variabel, tentang nilainya seperti berikut. Selanjutnya kita masuk ke dalam contoh kodenya, yaitu di sini saja di sini saya ingin menjelaskan contoh kodenya. Yang pertama itu ada include your stream using namespace standard. Yang
Include stream yaitu berfungsi untuk mengimpor library standar untuk input atau output. Lalu kita gunakan using namespace standar yaitu agar kita bisa menulis cout, count tanpa perlu menulis. Lalu kita masuk ke dalam integer main. Langsung kita masuk dalam variabel dengan berbagai tipe data. Yang pertama itu ada integer age. Kita masuk sama dengan 10 yang berarti nilainya adalah 20. Lalu kita masuk dalam tipe data double height yaitu 170,5 dengan bilangan desimal belakangnya. Lalu char grade A dengan karakter A, menyimpan karakter A, lalu boolean itu untuk student dengan menyimpan data true, dan string name dengan menyimpan variabel body. Dan di sini count di sini digunakan untuk mencetak layar, dan NDL sini membuat baris baru. Output dari seluruh ini nanti akan seperti nama, budi, dan umur 20, dan mungkin nama budi umur 20, tinggi 170,5 dan kelas A, lalu apakah dia siswa, jawabannya true. Dan untuk mengakhiri program kita menggunakan return. Nah, kita masuk langsung ke dalam konstanta. Konstanta adalah variabel yang nilainya tidak dapat diubah setelah dideklarasikan. Konstanta digunakan untuk nilai yang tetap dan tidak berubah. Nah, cara membuat konstanta itu sendiri menggunakan kata kunci consta sebelum tipe data, const sebelum tipe data. Nah, di sini ada contoh kodenya yaitu const double pi sama dengan 3, ini pi ya, pi dalam jika kalian tahu pi do 27 ya seperti ini. Lalu kita masuk ke dalam konstanta integer max size sama dengan 100, konstanta string up underscore name itu my application. Nah, keuntungan menggunakan konstanta. Keuntungan dalam menggunakan konstanta sendiri yaitu untuk mencegah perubahan nilai secara tidak sengaja, membuat kode lebih mudah dibaca dan mudah dipahami, memudahkan maintenance jika perlu mengubah nilai cukup di satu tempat. Nah, di sini merupakan contoh kodenya. Sama seperti tadi, include your stream itu untuk mengimpor library standar untuk input atau output. Lalu kita masuk ke dalam using namespace agar kita bisa menulis cout tanpa perlu menulis std titik dua kali dengan cout dengan count. Lalu di sini kita masuk ke dalam konstantanya itu konstanta double pi 3,419. Lalu penggunaan konstantanya yaitu dengan double radius 5. Dia double radius itu untuk seperti di sebelumnya. Di sini double digunakan untuk menyimpan kata desimal dengan radius 5,0 yaitu 5 dengan double areanya itu area dan rumusnya itu pi dikali radius, dan di sini dia akan mencetak area lingkungan dengan radius adalah di sini akan jawabannya. Nah, nilai konstantanya pi adalah sekian. Dan jika pi sama dengan 3,14 error, konstanta tidak dapat diubah. Dan return itu adalah untuk mengakhiri program. Lalu kita lanjut ke dalam array. Array adalah struktur data yang menyimpan sekumpulan data dengan tipe yang sama dalam memori yang berurutan. Nah, karakteristik array sendiri yaitu memiliki elemen
yaitu elemen memiliki indeks mulai dari 0. Ukuran array dapat ditentukan saat deklarasi array statis. Menggunakan vektor, untuk array dinamis, ukuran dapat diubah. Lalu array statis, lalu ada yang pertama itu ada array statis. Deklarasi dan inisialisasinya yaitu integer numbers 5. Di sini ada 5 angka berurutan 10, 20, 30, 40, 50. Atau kita bisa menggunakan integer number 5 atau deklarasi tanpa inisialisasi. Nah, seperti ini, menambah elemen hanya pada saat inisiasi atau mengubah nilai. Contohnya seperti number 0 sama dengan 10. Tetapkan nilai ke indeks 0. Lalu number 1 sama dengan 20 menentukan indeks ke dalam 1 seperti sebelumnya. Dan mengakses elemen, yaitu integer value sama dengan numbers 0, yaitu berfungsi untuk mengakses elemen pertama, lalu cout numbers 2 itu untuk mengambilkan elemen ketiga, lalu untuk selanjutnya menambilkan array yaitu untuk for sama dalam kurung integer i sama dengan 0, lalu selanjutnya seperti itu. Kita masuk ke dalam yang B yaitu vektor, array dinamis, array vektor atau array dinamis. Yang pertama deklarasinya itu include vektor sama dengan dynamic string dan namanya. Lalu menambah elemen, cara untuk menambahkan elemen yaitu name pushback, semisal kita namanya Alice, name pushback di Bob, Charlie, mungkin itu, dan kita menambah di akhir. Dan setelah itu mengakses elemennya itu ada yang pertama itu ada string first, itu mengakses elemen pertama dan mengambilkan elemen kedua itu dengan jihad names dalam kurung 1, ya, seperti itu. Setelah itu kita menampilkan vektor ya, dengan metode 1 menggunakan index. Lalu kalau metode 2 ini menggunakan range based loop C++11 dengan codingan berikut. Lalu kita masuk ke dalam contoh kode lengkapnya, yaitu ini seperti awal. Namanya ada using namespace std, yaitu agar kita bisa menulis cout dan vektor di sini tanpa menuliskan kata-kata std gitu ya. Nah, di sini langsung aja kita ke dalam inmainnya, itu program selalu dari fungsi yaitu main. Satu bagian pertama itu ada array, ada number yaitu ada 3 number yang berisi 3 integer sendiri, yaitu diisi langsung dengan nilai 10, 20, 30. Lalu kita masuk ke dalam cout, itu untuk mencetak tulisan array elemen, lalu mengganti baris. Lalu kita masuk ke dalam fungsi for, yang itu yang di dalamnya ada integer i sama dengan 0, yaitu loop dimulai dari indeks 0, lalu ini yang berarti jika sudah mencapai indeks ketiga. Lalu i++ berartikan setiap loop nilai i bertambah 1. Nah, lalu kita masuk ke dalam number i, yaitu mengakses elemen array berdasarkan indeks, dan code sendiri untuk mencatat setiap elemen diikuti spasi. Nah, dan code n itu untuk pindah baris untuk mencetak array. Lalu kita masuk ke dalam vektor array dinamisnya, yaitu vektor string names itu untuk membuat vektor bernama names berisi elemen tipe string, lalu berukuran awal, yang berukuran awalnya 0. Nah, catatan di sini ini butuh seperti definisi
seperti definisinya itu as include vektor di atasnya. Lalu kita masuk untuk menambahkan elemen ke vektor, yaitu ini untuk menambahkan elemen fungsinya yaitu untuk menambahkan elemen ke bagian akhir vektor. Lalu kita masuk ke dalam code yang menampilkan judul untuk data vektor. Lalu kita masuk ke dalam loop yang integer i sama dengan 0 itu mulai dari indeks pertama, lalu ini untuk menjumlahkan memberi jumlah elemen dalam vektor. Dalam kasus ini menjadi ada 3, dan names itu untuk mengakses elemen dari indeks ke i dan dicetak satu persatu. Code NL itu untuk membuat baris baru setelah mencetak seluruh elemen vektor. Lalu terakhir untuk menandakan program selesai. Lalu kita bisa lanjut ke dalam selanjutnya, yaitu input atau output pengguna. Di sini input atau output dari atau O memungkinkan program berinteraksi dengan pengguna melalui keyboard input dan layar output. Yang pertama itu adalah output, yaitu cout, yaitu outputnya itu cout hello world lalu n. Dia akan mengeluarkan kata dengan bisa di running, dia akan menuliskan hello world, dan jika kita tulis code nilai x, dia akan mengeluarkan nilai x titik 2. Lalu kita masukkan input, yaitu cin atau getLine. Nah, perbedaannya itu ada cin yaitu untuk input sederhana. Nah, digunakan untuk input tipe data dasar, integer, double, char, dan lain-lainnya. Berhenti membaca pada spasi atau nilai. Nah, contohnya itu seperti ini. Integer age, put enter your age. Cin sama dengan age-nya. Dia akan menginputkan age. Kita akan disuruh menginput nilai umur kita. Lalu yang kedua itu adalah getLine untuk input string, yaitu digunakan untuk input string yang mengandung spasi, membaca seluruh baris hingga new line. Contohnya itu seperti string name, cout, yaitu outputnya enter your full name, dan getLine-nya misal enter your full name, misal nama saya Steven spasi Immanuel. Dia akan menginput nama kita. Dikarenakan di sini sesuai fungsinya itu untuk menggunakan untuk input string yang mengandung spasi. Nah, pentingnya untuk membersihkan buffer, yaitu ketika menggunakan cin diikuti getLine, perlu membersihkan buffer dengan cin ignore ini. Seperti ini. Integer age, string name, itu integer age, lalu untuk membersihkan buffer sebelum getLine. Lalu setelah itu enter your full name ini. Nah, kita masuk ke dalam contoh kode lengkapnya. Langsung aja kita masuk ke dalam contoh kodenya, yaitu pertama ada ini nomor seperti yang tadi, lalu kita masuk ke dalam integer age yang menyimpan usia dalam bilangan bulat, lalu string name-nya menyimpan nama lengkap dalam bentuk teks. Lalu bagian pertama itu input menggunakan cin, yaitu code untuk mencetak tulisan. Lalu cin x menerima input agar spasi pertama saja, sampai spasi pertama saja. Nah, jadi dia hanya menginput satu spasi pertama saja. Lalu contohnya semisal kita memberikan angka 19, dia akan outputnya akan keluar kita ada 19.
Nah, scene ignore. Kenapa harus ada scene ignore? Dan dijelaskan. Nah, karena ketika kita menekan enter setelah masukkan angka, enter itu akan tersimpan di buffer input. Nah, jika tidak dibersihkan, getLine akan membaca enter tersebut menjadi input kosong. Dan scene titik ignore digunakan untuk menghapus enter yang tersisa di buffer sehingga getLine dapat bekerja normal. Kita masuk dalam cout yaitu enter your full name. Kita akan menggunakan getLine karena getLine untuk menggunakan kata yang memiliki spasi, yaitu kita masukkan nama kita, lalu dia akan menggunakan output. Di sini dia akan enter full name dan outputnya akan Stephen. Secara saya memasukkan nama saya Stephen. Lalu di sini outputnya dia akan menuliskan coutnya hello, misalnya nama saya Stephen, hello Stephen, you are age yang kita masukkan misal 18, dia akan menuliskan hello Stephen, you are 18 years old. Dia akan langsung berhenti dan program akan langsung selesai. Nah, kita masuk ke dalam fungsi. Fungsi adalah blok kode yang dapat dipanggil berulang kali untuk melakukan tugas tertentu. Fungsi membantu dalam modularitas kode, reusability, dapat digunakan kembali, memudahkan debugging, dan maintenance. Nah, fungsi sederhana tanpa parameter dan return, yaitu void grade seperti ini. Nah, dan in main grade memanggil fungsi return null. Yang ke B itu adalah fungsi dengan parameter. Parameter memungkinkan fungsi menerima data dari pemanggil seperti void grade, string name, cout, hello, name, dan end. Seperti ini memanggil dengan parameter. Lalu yang ketiga itu ada fungsi dengan return value. Fungsi dapat mengembalikan nilai menggunakan kata kunci return, yaitu integer add numbers in A, integer B, lalu return A plus B, lalu integer main, integer result, add numbers 5,7, 5 sampai 5 dan 7, dan hasil penjumlahannya dia akan langsung resultnya akan langsung di sini muncul. Lalu kita masuk ke dalam fungsi dengan parameter dan return, yaitu kombinasi parameter dan return value untuk fungsi yang lebih kompleks seperti ini. Kalau kita masuk dalam fungsi dengan parameter return, yaitu integer add numbers, integer A dan integer B untuk menyimpan data integer, yaitu misal kita menginputkan 10 dan 20, dia akan returnnya ditambah B. Lalu multiple integer, yaitu multiple integer untuk mengkali, dan lalu integer x, misal kita masukkan integer x itu 5 dan y 7. Integer add numbers, dia akan menambahi add numbers untuk menambahi dan multiply untuk mengkali, dan di sini akan keluar outputnya. Lalu kita masuk ke dalam jenis fungsi. Jenis fungsi yaitu ada jenis fungsi sederhana, fungsi dengan parameter, fungsi dengan return, dan fungsi lengkap. Fungsi sederhana sendiri itu tidak memiliki parameter, tidak memiliki return, dan contohnya itu ada void grade. Lalu fungsi dengan parameter yaitu memiliki parameter dan returnnya tidak ada, lalu void grade dalam kurung string name. Lalu fungsi dengan return tidak ada parameternya dan ada returnnya, yaitu integer get age contohnya. Fungsi lengkap yaitu jenis fungsi lengkap yaitu ada parameter dan juga memiliki return, dan integernya contohnya itu integer add, integer A, dan integer B. Nah, lalu kita masuk ke dalam scope variabel lokal dan global. Scope menentukan di mana variabel dapat diakses dalam program. Yang pertama itu variabel lokal yang dideklarasikan di dalam fungsi atau blok kode, hanya dapat diakses di dalam fungsi atau blok tersebut, lalu hancur setelah fungsi selesai dieksekusi.
Yang ke B itu adalah variabel global. Dideklarasikan di luar semua fungsi, dapat diakses dari mana saja dalam program, dan tetap saja ada di dalam program berjalan. Contoh kodenya nih. Nah, kita masuk ke dalam penjelasan kodenya. Yaitu pertama ada integer global value yaitu sama dengan 100. Nah, ini variabel ini berada di luar fungsi manapun ya. Dan bisa diakses dari semua fungsi di dalam file yang sama. Dan nilainya itu adalah 100. Dan void show values yaitu untuk fungsi tanpa nilai balik void. Lalu kita masuk ke dalam integer local value yaitu hanya bisa dipakai dalam show values dan tidak dapat diakses dalam dalam fungsi main. Lalu yang kita masuk dalam cout yaitu berfungsi untuk mengakses variabel global dan tetapi variabel global tidak boleh disamakan dengan variabel lokal fungsi ini mengakses global value secara langsung. Dia akan mengamputkan ini local value yang fungsi dan global value dari fungsi. Ini integer mainnya dari mainnya ini itu adalah integer lokal main nomornya 200 hanya bisa dipakai dalam integer main dalam fungsi main dan tidak bisa dipakai dalam fungsi lain berbeda dengan global value dan menampilkan dan cout ini akan menampilkan ini itu global value dari main yaitu sama dengan 100 dan global value dari main atau local value dari main itu 200 yaitu ini. Lalu show values saat dipanggil fungsi itu adalah untuk memanggil fungsi mencetak yaitu saat dipanggil fungsi mencetak dia akan local value akan berubah menjadi 50 dan global value akan menjadi 100 dan bagian pentingnya itu variabel lokal tidak bisa diakses di luar bloknya. Penjelasannya yaitu local value hanya ada di dalam fungsi show values yaitu ini. Nah, setelah fungsi selesai, variabel itu hilang, maka hilangnya dari main menyebabkan error. Dan langsung kita lanjut ke dalam perbedaan variabel lokal dan global. Yang pertama itu ada aspek deklarasi dan variabel lokalnya itu di dalam fungsi atau blok. Variabel globalnya di luar semua fungsi. Kita masuk dalam aspek akses, yaitu variabel lokalnya dalam fungsi atau blok. Variabel globalnya di mana saja dalam program. Nah, kita masuk dalam aspek lifetime yaitu variabel lokal selama fungsi masih berjalan dan variabel globalnya itu selama program berjalan. Aspek penamaan yaitu variabel lokalnya bisa sama dengan variabel lain di fungsi berbeda dan variabel global harus unik dalam program. Yang terakhir yaitu aspek rekomendasi. Variabel lokalnya itu digunakan untuk data sementara dan variabel globalnya hanya untuk data yang benar-benar diperlu akses global. Catatan penting yaitu hindari penggunaan variabel global berlebihan dan variabel lokal lebih aman dan lebih mudah didebug dan gunakan variabel global hanya jika benar-benar diperlukan. Dan contoh aplikasinya itu konversi suhu. Program untuk mengkonversi suhu untuk antara Celsius ke Fahrenheit. Seperti penjelasannya rumus Celsius ke Fahrenheit itu ada Fahrenheit sama dengan Celsius dikali 9,5 dan lalu dalam kurung ditambah 32. Rumus Fahrenheit ke Celsius yaitu Celsius sama dengan Fahrenheit dikurangi 32. Setelah itu dalam kurung dikali 5/9. Contoh kodenya yaitu seperti ini. Kita menggunakan fungsi integer double yaitu untuk menggunakan angka desimal. Setelah itu return
Returnnya kita menggunakan C kali 9/5 ditambah 32. Fungsi konversi Fahrenheit ke Celsius. Celsius double to Celsius double F. Returnnya itu adalah F minus 32 dikali 59. Nah, ini adalah fungsi konversi Fahrenheit ke Celsius. Kalau kita masuk ke dalam fungsi mainnya yaitu double Celsius menggunakan integer Celsius dan integer choice-nya. Dan ini akan menampilkan konversi suhu. Yang pertama Celsius ke Fahrenheit, dia akan menampilkan angka Celsius ke Fahrenheit, dan yang kedua itu Fahrenheit ke Celsius, dia akan menampilkan. Lalu kita disuruh pilih pilihannya itu di sini dan dia akan langsung menampilkan. Lalu di sini menggunakan if choice, memasukkan suhu dalam Celsiusnya, kita memasukkan input berapa Celsius, lalu dia akan mengoutput Fahrenheitnya segini itu Fahrenheit Celsius menjadi seperti ini, sama seperti yang dua. Masukkan suhu dalam Fahrenheit, dia akan mengasukkan suhu dari Fahrenheit, masukkan suhu untuk Fahrenheit dan Celsius, dia akan mengkonversi ke dalam Celsius. Seperti yang tadi, pilihan tidak valid jika itu tidak sebelumnya. Nah, penjelasan kodenya itu fungsi itu Fahrenheit menerima Celsius dan mengambilkan Fahrenheit. Lalu yang kedua itu fungsi itu Celsius menerima nilai Fahrenheit dan mengembalikan Celsius. Yang ketiga itu program meminta input dari pengguna untuk memilih jenis konversi. Yang keempat itu berdasarkan pilihan program memanggil fungsi yang sesuai. Dan yang kedua itu ada kalkulator sederhana yang sebelum kita gunakan. Di sini ada ini, kalian bisa membaca, mungkin bisa selalu menjelaskan saja kodenya, yaitu program yang menerima dua bilangan A dan B dan operatornya itu OP, dan menggunakan switch case untuk memilih operasi berdasarkan operator. Untuk operasi pembagian dilakukan mencetak pembagian 0 untuk mencegah error. Jika operator tidak valid, maka harus ada error. Dan ini adalah hasil codingannya. Kalian bisa lihat di sini menggunakan in dan integer double dan char karakter. Kemudian menggunakan case, break menggunakan jeda, lalu ini. Lalu kita yang ketiga itu pengelolaan data mahasiswa. Program untuk mengelola data mahasiswa menggunakan structure atau struct dan vector. Penjelasannya itu menggunakan struct untuk menyimpan data mahasiswa, nama, umur, dan GPA itu adalah IPK. Dan lalu menggunakan vector untuk menyimpan multiple mahasiswa. Yang ketiga itu menerima input data dari pengguna. Yang keempat itu mengumpulkan data semua mahasiswa. Contoh kodenya seperti berikut. Langsung saja penjelasan kodenya, yaitu untuk struct sudden, yaitu untuk mendefinisikan seluruh data untuk menyimpan informasi mahasiswa. Yang pertama itu nama kita menggunakan integer string, kita menggunakan nama itu menggunakan integer string, yaitu untuk menyimpan nama, lalu integer untuk menyimpan umur, dan double untuk menyimpan IPK. Vector suddennya itu untuk menyimpan kumpulan data mahasiswa secara dinamis, lalu input datanya itu loop untuk menerima input sebanyak jumlah mahasiswa. Setiap iterasi membuat objek student baru, data diisi melalui input pengguna, objek ditambahkan ke vektor menggunakan pushback. Menampilkan data menggunakan range based loop untuk iterasi, menampilkan semua data mahasiswa ke dalam tabel. Dan kesimpulannya di sini variabel adalah tempat penyimpanan data yang dapat diubah, dan tipe data menentukan jenis data yang dapat disimpan, lalu konstanta untuk tetap yang tidak dapat diubah, lalu struktur data untuk menyimpan kumpulan data, dan I atau yo kombinasi program dengan pengguna fungsi, yaitu berkesimpulan yang blok kode yang dapat dipanggil berulang, scope
Itu untuk jangkauan akses variabel dalam program, lalu aplikasi praktisnya itu implementasi ke dalam program nyata. Mungkin sekian video yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa dalam video selanjutnya.